Bab 267. Lalu, Jenderal Mayat. Semua orang mengerutkan kening dan memandang Harley. Apakah kamu tahu sesuatu? Jenderal Mayat, dengan tubuh orang mati, diberkahi dengan kekuatan tanda kutukan, dan dibuat menjadi senjata pembunuh. Tubuhnya sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan sebagai tubuh intan. Harley meniru naga kuno kata-kata mistik. Maksudmu, dua mayat yang mengelilingi kita adalah Jenderal Mayat. Harley mengangguk, memberikan alasan acak, dan berkata, aku dulu berada di Sekte Zeng Yang, seorang anggota Paviliun Intelijen, dan secara tidak sengaja menemukan sebuah rahasia. Sekte Zeng Yang telah mencari mayat kuno yang kuat sepanjang waktu. Setelah memikirkannya sekarang, mereka mencari mayat kuno, mungkin untuk dimurnikan menjadi Jenderal Mayat. Sekte Zeng Yang. Mendengar tiga kata ini, tidak hanya Andreas Yang, tetapi kilatan dingin melintas di mata semua orang yang hadir. Pasti mereka. Diki Pang berkata dengan dingin, selain Sekte Zeng Yang, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang kedua yang bisa menguasai rute pulang kita dengan begitu akurat, dan berani menyerang Sekte Heng Yue kita. Seharusnya kita sudah menduga itu memang mereka. Bermain dengan tubuh orang mati benar-benar tidak berbudi. Ayo berperang, seru Diki Pang. Diamlah kamu, tegur Samudera Pang, memberi isyarat padanya untuk melihat ke arah Andreas Yang. Mata Andreas yang sedikit menyipit, ekspresinya berkerut, dan wajahnya merenung. Sebagai instruktur Sekte Heng Yue, pikirannya secara alami berbeda dari Diki Pang. Bahkan jika kita tahu itu Sekte Zeng Yang, tidak pantas untuk bertarung sekarang, kita sudah merasakan kekuatan kedua Jenderal Mayat itu, meski tidak sekuat calon tingkat langit yang sebenarnya, setidaknya mereka lebih kuat dari puncak alam Kong Ming Sekte Zeng Yang. Aku setuju dengan pernyataan Paman Guru Sekte. Harley mengangguk. Kekuatan tempur Sekte Heng Yue secara keseluruhan tidak sebaik Sekte Zeng Yang. Jika mereka menyembunyikan banyak Jenderal Mayat, begitu pertempuran ini dimulai, itu akan menjadi bencana besar bagi Sekte Heng Yue kita. Kita akan membahasnya nanti. Andreas yang menarik napas dalam-dalam, tetapi cahaya dingin di matanya tidak pernah hilang. 4 jam kemudian, saat Karafli mengembuskan seteguk aura keruh, Harley benar-benar berhenti telapak tangannya. Karaf. Melihat hal itu, Andreas Yang dan yang lainnya maju satu demi satu dan mengamatinya dengan mata batin. Mereka langsung heboh saat melihat cedera teknik Karafli telah sembuh. Adik seperguruan Ye, terima kasih. Karafli menangkupkan tangannya ke Harley dengan tulus. Kakak seperguruan Liu, aku tidak pantas. Harley buru-buru berhenti. Bagus. Andreas yang tidak bisa menahan tawa, menepuk bahu Karafli dengan satu tangan dan Harley di bahu dengan yang lain. Dengan kalian berdua, kenapa harus khawatir Sekte Heng Yue tidak jaya? Nah, kamu benar-benar bintang keberuntunganku dari Sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue kita memiliki masa depan yang cerah. Ini adalah jimat penipu. Di sini, Andreas yang telah menyerahkan jimat spiritual kepada Harley dan Karafli masing-masing satu lembar. Jimat ini dapat menyembunyikan energi kalian. Dengan menggunakan segel jimat spiritual ini, di mata orang luar, kalian masih cedera teknik, masih orang-orang yang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Tentu saja orang yang tidak bermoral akan mengincar kalian. Kalian harus tetap low profile. Saat sayap kalian kuat dan bisa melindungi diri sendiri, barulah tunjukkan kecemerlangan kalian. Aku mengerti maksud Paman Guru Sekte. Harley tersenyum, jangan tunjukkan kekayaanmu. Jadi, aku akan mengajak Karaf ke kolam Huaking dulu. Mengatakan itu, Andreas yang menepuk bahu Harley. Besok, aku akan merayakannya untuk kalian. Oke. Harley tersenyum, mengetahui bahwa pasti ada sesuatu yang baik. Aku pergi dulu. Andreas yang bertindak tegas,
menepis jubahnya dan berjalan ke dalam kehampaan. Dia juga membawa pergi Karafli. Sekarang Karafli telah sembuh dari cedera teknik, waktu tepat untuk berkultivasi. Kami juga pergi. Freddy Su dan yang lainnya juga meninggalkan tempat. Sebelum pergi, mereka tidak lupa menepuk pundak Harley Ye sambil tersenyum bahagia. Setelah semua orang pergi, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Fancy Chu yang ada di sampingnya, dan tertawa datar. Itu, guru. Aku akan turun gunung untuk berjalan-jalan. Mengatakan itu, dia mau melarikan diri. Namun, saat berikutnya dia ditarik kembali oleh Fancy Chu. Nah, apakah kamu tidak berencana untuk menjelaskan beberapa hal? Fancy Chu memandang Harley Ye sambil tersenyum. Dengan ekspresi tersenyum ini lagi, membuat Harley Ye bergidik. Mengapa kamu menguasai banyak teknik rahasia ketika kamu berada di pertandingan 3 sekte dan petir surgawimu, mata kirimu? Itu semua diturunkan kepadaku oleh seorang senior tua. Oke, aku tidak akan menanyakan rahasia kamu, lalu mari kita bicara tentang hal lain. Fancy Chu memandang Harley Ye dengan penuh minat. Kamu tahu mengapa teknik penyatuan tubuh antara adikku dan aku gagal saat dalam formasi batasan wilayah? Kenapa? Kenapa? Harley Ye menatap Fancy Chu dengan rasa ingin tahu. Karena untuk menggunakan teknik rahasia itu, kedua belah pihak harus perawan. Harus perawan. Mendengar 4 kata ini, Harley Ye memiliki keinginan untuk melarikan diri di tempat. Bahkan seorang idiot pun tahu apa artinya, yaitu, dalam formasi batasan wilayah, Fancy Chu menceritakan semuanya tentang malam itu. Nah, apakah kamu teringat sesuatu? Fancy Chu melipat tangannya di dada dan menatap Harley Ye dengan penuh minat dan senyuman. Itu adalah kecelakaan. Harley Ye tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia tidak bisa menahan batuk kering. Lalu apa? Fancy Chu mengedipkan matanya yang indah. Lalu kami berhubungan badan, aku bersumpah pada hati nurani, langit dan bumi, aku pasif, dia selalu di atas tubuhku, dan merintih dengan sangat kencang, aku. Apakah aku memintamu untuk mengatakan ini? Sebelum Harley Ye selesai berbicara, Fancy Chu menamparnya dan memelototi Harley Ye dengan marah. Aku bertanya padamu apa yang akan kamu lakukan dengan ini. Fancy Chu benar-benar bingung, ada percikan di matanya. Dia benar-benar tidak tahu apakah Harley Ye benar-benar bodoh atau berpura-pura, sehingga ketika dia mendengar itu, pipinya hanya bisa memerah. Di sini, Harley Ye hampir membenamkan kepalanya di selangkangannya, salah mengerti apa yang dimaksud Fancy Chu, dan dia membuat lelucon besar. Katakan, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Fancy Chu memelototi Harley Ye lagi. Aku tidak mungkin menikah dengannya. Harley Ye terbatuk kering, meski aku setuju, dia belum tentu setuju. Jika kami benar-benar tidur di ranjang yang sama, aku takut dia akan mencekik mati aku di tengah malam. Loh, kamu juga takut? Kenapa kamu tidak memikirkannya ketika kamu melakukannya? Guru, apa yang kamu katakan salah? Harley Ye berhenti. Situasinya sangat mendesak saat itu, kamu juga tahu bubuk peledak nafsu itu sangat kuat. Jika aku tidak melakukannya, adik kamu mungkin sudah cacat. Didengar dari maksudmu, aku harus berterima kasih. Fancy Chu memandang Harley Ye dengan senyum di wajahnya. Melihat ekspresi menyeringai Fancy Chu, Harley Ye menyeringai, tidak perlu berterima kasih, cukup kurangi pukul aku di masa depan, aku, jangan tampar wajahku, jangan tampar wajahku. Ah! Tak lama kemudian, jeritan bergema di seluruh sekte Hang Yue lagi, dan murid-murid sekte Hang Yue mengira di gadis giok sedang membunuh babi. Jeritan itu mereda entah kapan. Di tepi kolam Yuling, Fancy Chu sudah pergi. Adapun Harley Ye, dia menempel di seluruh tanah. Oh tidak,
seharusnya bilang tercetak karakter besar di tanah, sepertinya diinjak-injak hingga tercetak. Segera, pria ini mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, dan bangkit dengan kaku. Untungnya, aku cerdas. Dengan mengatakan itu, dia melompat ke dalam kolam yuling dengan bunyi gedebuk. Segera, dia duduk, mengambil napas dalam-dalam, dan menjalankan metode rahasia pemurnian tubuh, dan kemudian pori-pori tubuhnya terbuka lebar, dengan panik melahap esensi yang terkandung di dalam kolam yuling. Kemudian, air di kolam-kolam yuling mulai beriak, membentuk pusaran. Esensi agung itu sepertinya telah menemukan lubang, dan bergegas menuju tubuh Harley Ye. Harley Ye juga tidak menolak, tubuhnya lebih seperti lubang tanpa dasar, bagaikan paus yang mengisap esensi agung di kolam yuling. Hu. Tak lama kemudian, suara-suara itu terdengar silih berganti. Kolam yuling terdiri dari berbagai macam obat-obatan spiritual, menyerap esensi langit dan menarik energi bumi, yang esensinya tiada banding, sangat membantu tingkat kultivasinya naik sepenuhnya. Begitu dia duduk, hingga sepanjang malam. Dan tingkat kultivasinya juga meningkat dari alam Ren Yuan tingkat pertama ke alam Ren Yuan tingkat 9, dan dia cukup dekat dengan puncak alam Ren Yuan. Momentumnya yang kuat membuat rambut hitamnya berkibar. Karena keserakahannya melahap intisari kolam yuling menjadi sangat tipis dan kemurniannya tidak sebaik dulu. Muridku, orang aneh macam apa dia? Di kejauhan, bayangan samar berdiri, mulutnya penuh kejutan. Bersambung. 268. Ada apa ini? Keesokan harinya, sebelum fajar, murid-murid sekte Han Yue dan tetua mengenakan jubah baru. Jika ada pemandangan dari atas, penuh dengan orang, seperti sungai, berkumpul menuju aula sekte Han Yue, bukan hanya tetua, murid gerbang dalam, tapi juga tetua dan murid gerbang luar. Hari ini adalah hari perayaan. Rayakan untuk siapa? Itu, tentu saja, merupakan perayaan bagi 9 pewaris sejati sekte Han Yue. Di pertandingan 3 sekte, meskipun 8 dari mereka dikalahkan, mereka berhasil sampai ke final, dan mereka juga mengalahkan legenda tubuh Xuanling yang tak terkalahkan, yang mengejutkan dinasti Dacu, dan memenangkan kemuliaan tertinggi untuk sekte Han Yue. Pada saat ini, 2 baris tetua berdiri rapi di kedua sisi 999 tangga di aula utama sekte Han Yue. Di bawah perhatian semua orang, 9 sosok perlahan menaiki tangga, sekte Han Yue puncak gadis giok, Harley Ye, puncak Tian Xuan, Karafli, puncak Edge Sword Yogini, puncak Spirit Joy Nanggong, puncak Flame Harley Situ, puncak Fountain Glenduan, puncak Pure Heart Reina Ye, puncak Tianzu Jericho Yang, puncak Mount of Sky Moza Si. Ya, Harley Ye masuk lebih dulu, dia mengalahkan tubuh Xuanling, dia adalah murid pewaris utama sejati sekte Han Yue. Dapat dilihat bahwa Harley Ye dan Karafli sama-sama berwajah pucat, dan wajah mereka masih terlihat kesakitan, dan aura terkadang tidak teratur, terkadang damai, terkadang ganas, dan terkadang lamban, dan orang tidak bisa menahan mengernyit ketika melihatnya. Ya, mereka menggunakan mantra intimidasi yang diberikan Andreas yang kepada mereka. Alasan untuk ini mudah dipahami, karena mereka berdua sangat menakjubkan sehingga mau tidak mau akan menjadi sasaran sekte lain. Langkah Andreas yang juga untuk menunjukkan kelemahan pada sekte lain, sehingga mereka merasa bahwa Harley Ye dan Karafli tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Dengan kata lain, ini untuk melindungi mereka. Siapa yang akan menyerang seseorang yang tidak mungkin bisa mengancam mereka? Hanya buang waktu. Di sini, di depan aula utama di ujung tangga awan, melihat 9 orang berjalan, Freddy Su,
yang berdiri di samping Andreas yang mengelus jenggotnya dengan lega. Ini adalah masa depan sekte Heng Yue kita. Melihat mereka mengingatkan aku pada masa lalu kita. Di samping, Master Daoxuan menarik napas dalam-dalam, tetapi tersenyum penuh emosi. 9 dari mereka pasti akan masuk dalam sejarah sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue memiliki masa depan yang cerah. Nak, guru sangat senang. Melihat Harley Ye yang berjalan di bawah, Fen Sichu menunjukkan senyum manis. Secara alami, tidak semua orang bahagia seperti mereka. Di bawah, di kedua sisi tangga awan, ada banyak orang berwajah muram dan jelek. Tidak peduli seberapa heboh kamu tetap sampah. Henry G, ketua pertama gerbang luar puncak Diang, menatap Harley Ye dan tidak bisa menahan senyum. Memang kenapa kalau menjadikanmu murid pewaris utama sekte Heng Yue, itu hanya nama palsu, itu sia-sia. Ketua Taoist King yang dari gerbang luar puncak Ren Yang, memandang Harley Ye dengan mencibir. Memberimu kehormatan ini berarti memandang rendah dirimu, seorang lumpuh yang tidak bisa berkultivasi. Cepat atau lambat, kamu akan dicampakkan oleh sekte. Zega Zhao dari aula kedisiplinan di gerbang luar, wajahnya menjadi lebih garang. Sama seperti mereka, Chico, Harry Qi, Zhendy Yi, Fan Skong, Aiden Zuo, Nero Jiang, wajah mereka bengis dan tidak berperasaan, terutama ketika melihat wajah pucat Harley Ye dan auranya yang tidak teratur. Senyum mereka bahkan lebih tidak bermoral. Harley Ye, kamu masih sia-sia, tunggu sampai kami memasuki gerbang dalam, kamu akan mati dengan mengenaskan. Ah! Hariski di samping, meraung dalam hatinya, matanya merah darah, menatap Harley Ye dengan tajam. Dia adalah murid pewaris ke-8 sekte Heng Yue. Kemuliaan hari ini seharusnya menjadi milik dia, tetapi karena Harley Ye, dia terdepak. Bunuh, harus bunuh. Di samping, Harry Qi juga sama, meraung di dalam hatinya, niat membunuh Harley Ye tidak bisa lagi ditahan. Tidak peduli berapa banyak kemuliaan yang diberikan padamu, kamu tetaplah sampah. Di samping, dada Yasmin Su naik turun dengan hebatnya. Sampai sekarang, meskipun dia menyadari kesalahannya, dia masih menipu dirinya sendiri. Tentu saja, tidak semua murid seperti mereka. Sama seperti pada saat ini, ada 2 mata yang menatap Harley Ye dengan terfokus. Sial, ketika aku melihat anak ini, mengapa tangan aku sangat gatal? Jangan katakan itu, aku juga. Di samping, Yunandi Xie berkata dengan sungguh-sungguh. Dia itu si kuat yang tidak bisa dibunuh. Pandi Huo menghela nafas, aku benar-benar berpikir dia sudah mati. Adik junior kita ini sangat luar biasa. Lincoln Wang dan yang lainnya menghela nafas, mata mereka penuh keheranan. Terima kasih kamu masih hidup. Di samping, Kelly Qi bergumam ringan, menatap Harley Ye, matanya yang indah penuh warna yang rumit. Dia dulu memandang rendah adik seperguruan itu, tapi sekarang dia hanya bisa mengaguminya. Alam Kong Min tingkat ke-8 tidak bisa membunuhnya. Melihat Harley Ye, ada diskusi tanpa akhir di kedua sisi langkah awan. Kudengar dia dulu murid sekte Zheng Yang, dan dia juga mantan kekasih tubuh Xuanling. Seseorang berbisik, dia mengalahkan tubuh Xuanling dalam pertempuran terakhir pertandingan 3 sekte. Dunia ini benar-benar gila, perbedaannya satu alam, tapi tubuh Xuanling dikalahkan olehnya. Aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti. Kudengar dia juga memiliki api sejati dan petir surgawi. Aku benar-benar meremehkannya. Sungguh ajaib setelah makan pil pengikis tulang berpola 5 masih bisa selamat. Seseorang menghela nafas dan berseru, aku mendengar bahwa ketika pertandingan 3 sekte berakhir, ia sudah sekarat, dan ia memakan pil pengikis tulang 5 pola. Basis kultivasi sepenuhnya tidak berguna, aku tidak percaya dia masih bisa berdiri.
Lalu kenapa jika dia bisa berdiri? Pahlawan tidak menyebutkan keberanian masa lalu, sekarang dia hanya sia-sia. Aku ragu, apakah kamu ini binatang buas? Di tangga awan, Harley Situ, yang sedang berjalan, mau tidak mau melirik Harley Ye, yang berdiri di paling kiri. Setelah terluka parah, kamu hidup dan lincah dalam sehari, kamu sangat hebat, ya. Sama seperti dia, Yogini, Joy Nanggong dan Glen Duan juga penuh kejutan. Jika mereka tidak melihat Harley Ye di sini hari ini, khawatirnya mereka akan mengira Harley Ye sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut karena dengan luka yang begitu serius, ternyata bisa melompat-lompat hanya dalam satu malam. Paman guru sekte yang menghubungkan meridianku. Harley Ye tersenyum santai. Itu terlalu hebat, Mozashi menyela. Jika itu aku khawatir aku akan pergi ke Raja Neraka untuk melapor. Reina Ye menghela nafas. Untuk masalah kultivasi, jangan ambil hati. Jika ada yang berani menggertakmu di masa depan, aku akan membunuhnya. Kata-kata Harley Situ membuat Yogini dan yang lainnya mengerutkan kening. Meskipun Harley Ye dapat berdiri, mereka tahu bahwa basis kultivasi Harley Ye benar-benar hancur dan fondasi kultivasinya hancur, dan dia tidak dapat lagi berkultivasi. Karena alasan ini, mereka masih merasa sedikit bersalah. Jika bukan karena Harley Ye, mereka sudah mati dalam formasi batasan wilayah. Untuk kata-kata ini, Harley Ye dan Karafli tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Mereka berdua paling tahu di dalam hati mereka bahwa mereka tidak lumpuh sekarang, dan jika bukan karena jimat menipu, aura mereka akan jauh lebih kejam daripada yang lain. Secara alami, keduanya tidak akan memberitahu Harley Situ hal-hal ini. Sekali lagi, demi keselamatan, selalu baik untuk berhati-hati. Jika tidak, kekuatan besar seperti Sekte Zeng yang pasti akan mencoba menyingkirkan mereka berdua untuk menghindari masalah di masa depan. Di bawah perhatian semua orang, Harley Ye dan yang lainnya sudah melangkah ke panggung dan berdiri berjajar. Oke, melihat 9 orang, Andreas yang tersenyum puas. Paman guru sekte, cepat ambil hadiahnya. Aku sedang terburu-buru untuk buang air kecil. Harley Situ menyeringai, aku tahu, apakah kamu sudah menyiapkan harta karun untuk kami? Itu wajar, Andreas yang tertawa, kalian memenangkan kemuliaan untuk sekte Hangyue kita, aku secara alami tidak akan pelit sebagai instruktur. Karena itu, dengan lambaian jubah Andreas yang 9 tas penyimpanan telah terbang keluar, melayang di depan Harley Ye dan yang lainnya. Secara alami, Andreas yang adil, dan hadiahnya secara alami berbeda, seperti Karafli dan Harley Ye, hadiahnya secara alami banyak, seperti Yogini dan Joy Nanggong, hadiahnya memang lebih sedikit. Senang kalau punya uang, Harley Ye mengambil tas penyimpanan dengan tangannya, dan meliriknya dengan tidak jelas. Uangnya benar-benar banyak. Oke, ayo duduk. Andreas yang melambaikan tangannya. Ayo pergi minum arak. Begitu Andreas yang selesai berbicara, Harley Situ yang mata duitan pun menarik Harley Ye dan yang lainnya pergi. Instruktur telah berbicara, sehingga para murid dan tetua secara alami tidak akan tinggal diam. Perjamuan disiapkan untuk waktu yang lama, hari ini adalah perayaan. Bukankah dikatakan bahwa barang dikelompokkan sesuai kategorinya dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok? Seperti Harley Ye, Brady, Pandi Huo, Yunandi Xie dan Harley Situ yang berkumpul, seperti Hariski, Heriki, Aiden Zuo, Vans Kong yang juga berkumpul, seperti Master Daoxuan, Freddy Su dan Dicky Pang yang berkumpul, seperti Zega Zhao dan Henry Ge yang berkumpul. Perjamuan perayaan itu sangat panas. Nak, sialan kamu, tahukah kamu bahwa aku pergi ke puncak gadis giok setiap hari untuk sembahyangi kamu?
Di depan meja, suara Brady paling keras, dan suaranya sangat kencang. Dia tidak tahu malu. Jangan katakan apa-apa, ayo minum. Harley Ye cukup lugas, dia tidak membutuhkan gelas anggur sama sekali, mengambil toples anggur, dan minum secara langsung. Kita akan menjadi teman baik lagi, wohaha. Di masa depan, kami akan melindungimu. Siapapun yang berani menggertakmu akan kubunuh. Persetan, sisakan sedikit untukku. Semua teman berkumpul, tidak akan luput dari menghela nafas dan kagum. Ketika mereka mendengar berita kematian Harley Ye hari itu, banyak orang terdiam, dan seseorang diam-diam menangis. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Harley Ye masih hidup, suasana hati mereka dapat dibayangkan. Harley Ye membuat mereka takjub, dan jatuh bangun Harley Ye membuat mereka menghela nafas. Meskipun dia selamat, dia menjadi lumpuh yang tidak bisa berkultivasi, dan dia tidak pernah bisa berkultivasi dewa sejak saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Di sini, kemarahan Kang Cheng terdengar di aula Sekte Zeng Yang. Itulah informasinya. Di bawah, seorang tetua berkata dengan takut, Sekte Hang Yue saat ini mengadakan pesta perayaan, dan mata-mata kita di Sekte Zeng yang memang melihat Harley Ye di sana. Bajingan, Kang Cheng meraung, menghancurkan meja di sampingnya dengan telapak tangan. Kenapa instruktur harus khawatir? Tetua berbaju ungu mengelus jenggotnya dengan santai. Dia sudah lumpuh, mungkin hidup lebih tidak nyaman daripada mati. Lagi pula, dia hanya lumpuh, bukankah mudah untuk membunuhnya? Bersambung.